melangkah dulu ke narasumber kedua ini. Silakan ke Pak Dr. Sudi. Pak Dr. Sudi, monitor. Halo. Dr. Sudi. Ya, terima kasih Pak Firnawan. Terima kasih. Ya. Siap. Baik. Selamat siang, Dokter. Ya, selamat dulu ini. Saya secara formal mau kasih selamat dulu atas selesainya itu kemarin S3-nya ini. Walaupun ya, agak terlambat. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita tema yang sama juga akan dibahas oleh Dr. Sudi Astono. Walaupun sudah populer di antara teman-teman pengawas dan KNK, tidak ada salahnya kalau saya bacakan kembali CV beliau. Nama lengkap Dr. Sudi Astono MS, Kasubdit Pengawasan Norma Jam Sostek. Tadi banyak disinggung nih Pak Sudi. Lalu pengalaman pekerjaan tahun 93 sampai 96 menjadi Kapuskesmas Adilui Lampung Selatan. Saya baru tahu nih dokter, kalau pernah jadi kepala puskesmas ini. Dokter PTT dulu, Pak. Oh, begitu ya. Lalu tahun 97-2000 menjadi pengawasan K3 Kanwil Depnaker Kalsel, Kalimantan Selatan. 97-2000 dokter kesehatan kerja Balai Hiperkes Kalimantan Selatan. Lalu anggota DELRI di Forum ILO, WHO, ASEAN OSNET, dan ASEAN BCA. Pendidikan formal Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. S2 Kedokteran Kerja. Solo. ONS itu Solo. Oh, di sini tertulis Semarang nih, Dok. Oh ya, itu salah ketik Pak Hari. Oh, baik. Solo ya. Oke, kita ralat. Nanti saya dimarahi alma mater saya. Oke, kita ralat. Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo. S2 Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. S3 Manajemen SDM Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman organisasi, pengurus pusat Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia, pengurus DPP Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia, anggota ID, PDUI, Forum K3 Rumah Sakit, Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Dok, saya tidak kasih pengantar lagi, 20 menit waktu tersedia untuk dokter menyampaikan paparannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kolega saya Pak Kiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan kami dan yang sudah purna juga, ada Pak Menteri kita sebelumnya, Pak Herman Suparno, juga ada mungkin Pak Sekjen, ada mantan Sesdijen, Pak Saud, dan juga Pak Haji Dharma, dan pimpinan-pimpinan lain seperti Pak Amris, mantan direktur kami, dan kolega kami dari Apindo, Pak Haryati Sukamdani, dan juga rekan kami dari Serikat Pekerja SPSI, Pak Idrus, dan senior-senior semua yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, dan juga rekan-rekan kolega maupun mitra-mitra stakeholder yang bergabung pada join webinar hari ini. Pada kesempatan yang baik ini tidak lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf yang pernah terjadi selama ini. Baik, mungkin slide-nya bisa di-share dari host ya, slide yang sudah kami kirim, Pak Kiawan. Iya. Ya. Di host-nya sudah. Oh baik. Ya, saya kira tadi kita sudah mendengarkan semua dari para pakar yang lebih ahli, ada Pak Herman Suparno, Pak Haryati Sukamdani, dan Pak Idrus yang sudah memaparkan banyak pengalaman dan juga keilmuannya. Di sini mungkin saya lebih pada menambahkan saja untuk bahan diskusi. Jadi di sini ada saya kutip, apa sih hakikat urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang di pusat maupun daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mesejahterakan masyarakat. Jadi di sini ada
fungsi memberdayakan. Nah, ini memberdayakan ini mungkin yang sangat terkait dengan topik kita, yaitu bagaimana pengawasan ketenagakerjaan berbasis komunitas menuju era baru, atau new era pasca pandemi COVID-19. Jadi mungkin tadi ada pertanyaan dan diskusi, apa sih sebenarnya pengawasan berbasis komunitas? Menurut kami juga saya belum mendapatkan definisi baku, tapi pada intinya menurut kami adalah, ini mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, pada intinya mungkin kita sebagai pengawas ketenagakerjaan selama ini sudah melaksanakan apa yang disebut pengawasan berbasis komunitas. Cuma kedepannya pastinya harus lebih diintensifkan. Jadi pengawasan ketenagakerjaan berbasis komunitas adalah pengawasan yang mengikut sertakan banyak pihak. Banyak pihak artinya mitra strategis, stakeholder, dan sebagainya. Yang kita sudah tahu tadi ada ahli K3, ada kader norma, ada kementerian lembaga terkait, ada asosiasi profesi, dan sebagainya. Slide. Ya, tolong slide-nya, lanjut. Slide. Bisa dibantu, ya. Saya ingin menyampaikan juga, mengingatkan kembali kepada kita bahwa begitu strategisnya sektor ketenagakerjaan, di mana Bu Menteri kita sekarang juga merasakan bahwa dengan dampak COVID ini menjadi ada plus minusnya. Ya, minusnya memang menjadi tantangan dan ujian yang cukup berat, tapi plusnya kita kemudian menyadari pentingnya sektor ketenagakerjaan karena permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan begitu kompleks dan sangat mempengaruhi sendi-sendi pembangunan nasional karena kemudian banyak perusahaan yang terdampak. Di mana sektor ketenagakerjaan ini mempunyai peran yang penting dalam mencapai target pembangunan global atau SDGs, yaitu Sustainable Development Goals 2030, diantaranya adalah target 1, target 2, dan target 17, yaitu membangun kemitraan dan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi topik kita saya kira juga sangat terkait dengan target 17 di dalam target SDGs, yaitu membangun kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian ketenagakerjaan merupakan komponen penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Kenapa? Karena dengan kita melindungi tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan dan program-program lainnya, kita membantu mewujudkan kualitas hidup manusia, khususnya pekerja, dan produktivitasnya serta daya saingnya. Dan potensi strategisnya adalah bahwa tenaga kerja di Indonesia, kalau nggak salah kurang lebih angkatan kerjanya 128 jutaan, mungkin sekarang sudah naik, yang bekerja sekitar 121 juta, dan juga mungkin naik, tapi juga bisa turun karena ada wabah COVID ini, kemudian banyak yang mungkin mengalami PHK atau dirumahkan, dan sebagainya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa angkatan kerja ataupun orang yang bekerja pada dasarnya adalah kurang lebih 50% dari total populasi. Sehingga ini adalah suatu aset sumber daya manusia atau human capital yang sangat strategis bagi pembangunan. Dan juga menariknya bahwa Indonesia diberikan berkah bonus demografi, di mana tren penambahan penduduk Indonesia didominasi usia muda. Di mana kita tahu orang-orang muda ini masih energik, masih lebih produktif di sisi positifnya, tetapi di sisi negatifnya juga punya kerentanan. Karena di laporan ILO, tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat muda kurang lebih 50%. Nah, bagaimana dampak COVID terhadap pengawasan ketenagakerjaan yang coba kami identifikasi secara umum adalah mau tidak mau melemahkan kapasitas perusahaan dalam keberlangsungan usaha. Karena terbukti kemudian ada turun tangan pemerintah membuat program-program seperti kartu prakerja dan bantuan-bantuan atau suatu kebijakan-kebijakan berkaitan dengan dampak COVID terhadap perusahaan dan juga tenaga kerja. Dan juga meningkatnya kerawanan tentunya kepada tenaga kerja dan juga tentunya keluarganya, ya, karena ada hubungan kerja yang tadi terputus atau dirumahkan atau penghasilannya berkurang.
sehingga perlindungan norma ketenagakerjaan perlu ditingkatkan atau perlu mendapat perhatian oleh pengawas ketenagakerjaan. Dan kami sadari juga bahwa COVID ini juga menimbulkan dampak melemahnya kapasitas pengawasan ketenagakerjaan kita, karena tadi ada yang dikutip oleh Pak Bernawan, moderator, apa yang disampaikan Pak Anggah, ya teman kita dari Sumatera Barat, ya pengawas dari Sumatera Barat. Bagaimana kita menghadapi dilema ini kalau kita turun ke lapangan, kita menghadapi hantu COVID katanya gitu ya. Nah, tentu ini menjadi salah satu aspek yang melemahkan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan kita. Dan meningkatnya risiko kerja bagi pengawas ketenagakerjaan tadi ya sudah berkaitan dengan apabila kita melakukan cara-cara kerja seperti sebelumnya, maka kita akan berisiko terkena COVID juga sebagaimana masyarakat lainnya. Slide. Nah, ini review saja bahwa di Undang-Undang 21/2003 tentang pengawasan ketenagakerjaan pada industri dan perdagangan, yaitu ratifikasi ILO Convention 81, itu mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan meliputi kondisi kerja, waktu istirahat, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, kesejahteraan dan tenaga kerja perempuan, pekerja muda, dan termasuk masalah jaminan sosial ketenagakerjaan. Lanjut. Slide. Ya, jadi pada dasarnya menurut kami perlindungan tenaga kerja ada 3 aspek besar yang sama-sama penting untuk kita perhatikan dalam pengawasan ketenagakerjaan. Pertama adalah perlindungan hubungan industrial, di mana tujuan kita adalah bagaimana mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Yang kedua adalah perlindungan pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Itu dengan tadi Pak Saud, guru saya, ya dengan adanya penerapan SMK 3, diharapkan akan ada budaya K3 untuk melindungi pekerja dari KK, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, dan juga lebih luas lagi dari penyakit-penyakit lainnya termasuk COVID, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 1 tahun 70. Dan yang ketiga adalah perlindungan jaminan sosial pada pekerja. Nah, alhamdulillah Indonesia sudah memiliki sistem jaminan sosial nasional dengan 2 badan penyelenggara besar, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan semua pekerja diwajibkan, setiap orang pekerja wajib dilindungi dengan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, sehingga akan lebih menjamin perlindungan decent work tadi, pekerja yang mendapat perlindungan tempat kerja dan kondisi kerja yang layak, atau decent work sebagaimana yang di target SDGs tadi nomor 8. Lanjut. Slide. Ya, siapa pengawas ketenagakerjaan? Ini yang ada di peraturan perundangan di Undang-Undang 13/2003 dan Undang-Undang pengawasan bahwa pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil ya, diangkat dan ditugaskan sebagai jabatan fungsional dan diberikan tugas untuk mengawasi dan menegakkan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Lanjut. Slide. Ya, ini peraturan perundangannya cukup banyak, dan ini yang saya kutip yang mungkin sedikit banyak berkaitan dengan bagaimana pengawasan berbasis komunitas yang sebenarnya cikal bakalnya saya tadi sampaikan sudah cukup ada sebenarnya, misalnya di peraturan yang Permenaker 2/2011 pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Wasnaker, kemudian Permenaker 10/2012 tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, dan juga ada peraturan 2/2092 tentang penunjukan ahli K3, dan kemudian Kemenaker 257/2014 tentang pembentukan kader norma ketenagakerjaan. Slide. Ya, jadi ini kembali mereview, kalau teman-teman pengawas pasti sudah tahu bahwa pada dasarnya fungsi pengawas ketenagakerjaan adalah bagaimana menjamin penegakan hukum mengenai kondisi-kondisi kerja dan norma-norma kerja tadi yang berkaitan dengan hubungan industrial, berkaitan dengan K3, berkaitan dengan jaminan sosial. Dan yang kedua, ini yang sangat berkaitan lagi dengan bagaimana pengawasan berbasis komunitas, yaitu sama dengan fungsi pemerintahan memberdayakan masyarakat adalah memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha dan pekerja mengenai cara-cara yang efektif untuk mentaati peraturan perundangan ketenagakerjaan. Nah, ini sudah kita lakukan sebenarnya pada ahli-ahli K3, pada kader norma kerja, dan juga pada stakeholder lainnya yang kita harapkan mereka adalah mitra strategis kita
untuk melakukan pengawasan berbasis komunitas. Lanjut. Nah, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Idrus bahwa setelah Undang-Undang 23 2014 memang pengawasan ketenagakerjaan bergeser untuk fungsi teknis operasionalnya lebih besar atau lebih banyak dilakukan oleh pengawas yang ada di provinsi, yang kemudian ada dibentuk UPTD, sedangkan pusat lebih banyak melakukan penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pengelolaan tenaga pengawas. Ya, kalau penetapan sistem ini juga nanti akan berkaitan dengan bagaimana membangun pengawasan berbasis komunitas. Mau dibawa kemana? Mau ditingkatkan ke arah seperti apa? Mungkin inilah yang harus kita diskusikan juga untuk dikembangkan, bahwa sistem pengawasan ketenagakerjaan tentunya harus bisa menjawab perubahan-perubahan dan tantangan yang ada. Yang sudah ada kita evaluasi, kemudian ke depan harusnya seperti apa. Itu bisa menjadi titik tolak. Memang ini menjadi bagian dari fungsi pusat, tetapi tidak kemudian pengawas daerah tidak berperan, karena pengawas ketenagakerjaan juga punya peran untuk sama-sama mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan dimanapun status mereka, baik yang di pusat maupun di daerah. Lanjut. Slide. Ya, jadi ini mengingatkan kembali juga bahwa tugas dan tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan pada umumnya adalah ini, tadi saya kira sudah disampaikan. Lanjut saja. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini tadi sudah ada yang menyinggung juga perbandingan atau beban kerja bagi pengawas dibandingkan dengan jumlah perusahaan, ya. Ini memang cukup timpang, jumlah perusahaan kita 20 jutaan, yang besar hampir 250.000, yang menengah itu hampir 2 juta, sampai 19 jutaan itu adalah perusahaan kecil, sedangkan pengawas kita sekarang mungkin udah turun, ya. Karena ini data, kalau nggak salah, data sebelum pengalian. Karena setelah pengalian melalui Undang-Undang 23 2014, ada sebagian yang selain yang pensiun juga ada yang kemudian menjadi struktural di instansi atau satker lain, atau juga tidak ikut bergabung, gitu. Lanjut. Slide. Ya, nah, jadi tantangannya adalah bagaimana menciptakan pelayanan dalam Wasnaker secara efektif bagi sekitar 20 juta perusahaan dan 121 jutaan tenaga kerja tadi, ya, yang jangkauannya mencapai 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, di mana jumlah pengawas kalau nggak salah sekarang 1.500 sampai 1.700, ini masih dinamis, ini tahun 2018 dilaporkan 1.728, ya, pengawas ketenagakerjaan. Lanjut. Nah, jadi ada tantangan atau hambatan, yaitu yang selama ini kami identifikasi adanya masih tingginya kasus-kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan, baik norma K3, norma kerja maupun norma jam sostek. Kemudian penegakan hukum yang belum optimal karena masih terbatasnya tadi kapasitas pengawas, sehingga sering masih terjadi mogok kerja. Kapasitas SDM pengawas ketenagakerjaan juga belum sesuai kebutuhan tadi, ya, baik kuantitas maupun kualitasnya, yang harus terus ditingkatkan. Kemudian kapasitas unit pengawas ketenagakerjaan yang juga belum sepenuhnya didukung dengan sarana prasarana dan juga anggaran. Ya, perlu kami sampaikan di sini, anggaran di pusat pun terbatas, apalagi di daerah. Di daerah juga komitmen atau perhatian dari Pemda sendiri untuk mendukung pengawas di daerah sendiri masih relatif kurang menurut kami. Kemudian juga tadi sudah disinggung bagaimana pengawasan ke depan. Ini memang metode kerja pengawas ketenagakerjaan kita selama ini masih konvensional, yang pastinya sudah tidak selaras lagi dengan tantangan apalagi era COVID ini, ya. Dan alhamdulillahnya sekarang sedang dikembangkan dan sudah berproses, mudah-mudahan tidak lama lagi akan di-launching, yaitu pengawasan berbasis IT atau yang disebut dengan Wasnaker, sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis IT. Saya kira ini akan bisa sedikit banyak menjawab permasalahan, termasuk di dalam menjawab tantangan akibat dampak COVID ini, karena dengan Wasnaker ini pengawas tidak harus turun ke lapangan kecuali untuk kasus-kasus tertentu, dan kalaupun turun pastinya harus mengikuti protokol-protokol K3 dan protokol kesehatan berkaitan dengan COVID. Lanjut. Nah, ini juga saya kutip ada hasil penelitian dari Puslitbang Kemenkes 2017. Jadi
berdasarkan Permenaker 33 2016 bahwa setiap pengawas minimal ditargetkan 5 perusahaan yang diawasi dalam 1 bulan ya untuk norma-normanya. Tapi pada hasilnya yang dipaparkan di sini adalah hanya sekitar 52,6% yang bisa mencapai target melebih ya. Di sini yang lebih dari 5 perusahaan per bulan. Sedangkan Dok, mohon izin dok, 3 menit lagi dok. Baik. Ya, ini saya lanjut aja, oke. Slide. Ya, lanjut aja slide ya. Oke, jadi ini tadi tantangan yang disampaikan Pak Idrus ya, UPTD itu juga belum populer di masyarakat dan UPTD belum bisa menjangkau semua wilayah yang harus diawasi. Kemudian pengawasan berbasis komunitas sudah ada melalui Permen tentang Komite Pengawasan dan tentang pembentukan kader norma kerja yang sudah kami sampaikan tadi. Lanjut. Ya, ini komite. Lanjut. Jadi kalau kita bisa sebagai pengawas ketenagakerjaan bisa meningkatkan kepatuhan pada penerapan norma ketenagakerjaan, maka ini suatu manfaat-manfaat yang cukup besar yang tadi saya kira sudah banyak disinggung oleh pembicara sebelumnya, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana menurunnya permasalahan ketenagakerjaan sehingga kerugian-kerugian bisa dikurangi, beban ekonomi dikurangi, investasi dan devisa bisa ditingkatkan. Lanjut. Right? Ya, jadi di sini saya coba gambarkan pentingnya yang umum aja ya. Pentingnya pengawasan berbasis komunitas adalah kalau di dalam perusahaan atau ada mitra-mitra yang bisa berperan, maka ada upaya pengendalian risiko ketenagakerjaan. Nah, risiko ketenagakerjaan bisa risiko K3, risiko norma kerja, itu yang kemudian bisa meningkatkan produktivitas dan meningkatkan penerapan norma sehingga ini merupakan tanggung jawab bersama. Ya, kebutuhan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan juga terus harus kita kembangkan. Kemudian perusahaan dan masyarakat dapat berperan apabila kekurangan pengawas, kekurangan biaya dan sebagainya tadi bisa diatasi. Lanjut. Slide. Ya, ada benefit bagi perusahaan ya, saya kira sudah jelas kalau ada misalnya kader norma ketenagakerjaan, ada ahli K3-nya, maka risiko-risiko bisa segera diidentifikasi di perusahaan dan bisa menjadi bagian dari enterprise risk management, dan perusahaan bisa menjadi perusahaan yang lebih berdaya saing dan lebih maju. Lanjut. Benefit bagi pekerja sendiri, kalau dia dijadikan katakanlah ahli K3, jadi kader norma kerja dan menjadi kader-kader norma ketenagakerjaan pada umumnya, maka dia akan meningkatkan kapasitas dia dan peningkatan karir dia, profesi dia secara berkelanjutan, dan mempunyai peluang untuk berprestasi dan punya peran membangun yang lebih besar kepada bangsa dan negara ini, dan juga biasanya akan terjalin jejaring komunikasi melalui asosiasi profesi. Lanjut. Ya, jadi pada intinya pengawasan berbasis komunitas adalah bagaimana tadi sudah disampaikan Pak Herman Suparno bahwa kita harus lebih banyak berorientasi meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi, karena permasalahan cukup banyak, kompleks, sementara kapasitas kita terbatas. Jadi kita harus mengakui kita tidak akan mampu melaksanakan semuanya tanpa bermitra secara strategis dan bersinergi dengan mitra-mitra kerja kita, baik dalam penyusunan regulasi, melaksanakan program-program, dan terutama dalam sistem pengawasan adalah dalam preventif edukatifnya, karena pada program apapun yang paling strategis adalah bagaimana preventif edukatifnya. Lanjut. Nah, jadi kalau sudah kita membangun kolaborasi sinergi dalam wasnaker yang lebih intens, maka kita akan meningkatkan kualitas perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha, membangun sinergi program yang saling menguatkan dan melengkapi selaras dengan program yang dicanangkan secara nasional maupun global atau SDGs tadi, dan juga kita mau berperan meningkatkan kualitas SDM pekerja, mendukung daya saing yang lebih tinggi. Lanjut. Slide, masih ada? Nah, ini contoh-contoh saja bahwa kita sudah banyak melakukan kolaborasi dalam program-program yang terutama yang sudah banyak kita lakukan adalah di program K3, kesehatan kerja, program HIV, TB, program
pencegahan penanggulangan narkoba di tempat kerja, program kesehatan GP2SP, gerakan pekerja perempuan sehat dan produktif, dan juga sekarang sedang kita kembangkan terus kader norma ketenagakerjaan dan forum KNK-nya. Lanjut. Ya, ini program-program kolaborasi juga ya, kemudian ada penghargaan Zero Accident, ada OS Management System Award, kemudian ada program HIV/AIDS di tempat kerja, bahkan ada yang sudah kita kembangkan sampai tingkat ASEAN. Dan penghargaan program kepatuhan norma Jamsos sudah ada dikembangkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Paritrana. Mohon izin, Dok, ya. Waktunya sudah. Ini udah selesai yang terakhir, jadi ini yang perlu kita diskusikan nanti adalah apakah kita perlu mengembangkan program penghargaan norma ketenagakerjaan secara keseluruhan, karena yang selama ini sudah ada norma K3-nya, norma kerjanya belum. Baik. Jadi kalau norma ketenagakerjaan mungkin lebih luas. Itu saja Pak Giawan, terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Syafri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sudi atas paparannya. Banyak sekali informasi yang disampaikan.